Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nama saya Abdul Alamin dari Prodi Perjalanan Wilayah Kota Universitas Jember angkatan 2018. Di sini saya melakukan tugas dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, di mana tugas itu berkaitan dengan perubahan geohidrologi, morfologi, dan geodinamika. Uh, di mana studi kasus yang saya gunakan untuk tugas kali ini adalah Pantai Bentar, tepatnya berada di Kecamatan Ringu, Kabupaten Probolinggo. Nah, pertama-tama saya menjelaskan mengenai pengertian dari ketiga hal penting di atas, yaitu geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika. Pengertian yang pertama yaitu geohidrologi, yang punya arti ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah atau groundwater atau air tanah. Lalu yang kedua adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi serta proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi terbentuk sampai sekarang. Lalu yang ketiga adalah geodinamika, di mana geodinamika adalah ilmu yang memahami arus konveksi yang ada di bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng yang ada di bumi. Nah, untuk geohidrologi itu sendiri ada tiga zonasi yang terkait di dalamnya, yaitu zonasi potensi air tanah dangkal, zonasi potensi air tanah sedang, zonasi potensi air tanah dalam. Nah, ini contoh peta hidrologi Kabupaten Probolinggo. Bisa lihat yang saya lingkari, yang saya kotai merah ini adalah uh, letak dari Kecamatan Ringu, yaitu di Pantai Bentar. Lalu yang kedua adalah geomorfologi, di mana geomorfologi itu sendiri daerah penelitian diklasifikasi menjadi 4 satuan, di mana satuan daerah vulkanik, satuan perbukitan struktural berlereng landai, satuan perbukitan struktural berlereng sedang terjal, dan satuan perbukitan struktural berlereng terjal. Nah, ini komponen geomorfologinya sendiri, di mana geomorfologi dataran vulkanik, satuan perbukitan berlereng landai 1, satuan perbukitan struktural berlereng sedang terjal 2, dan satuan perbukitan struktural berlereng sangat terjal. Dimana kemiringannya itu dari 0 sampai 7, 8 sampai 13, 14 sampai 15, dan lebih dari 65. Lalu ada organisasi ada vulkanik, struktural, dan struktural. Struktural itu sendiri ada dataran landai, sedang terjal sampai sedang terjal. Lalu pola penyalurannya ada paralel, dendritik, dan dendritik. Lalu struktur geologinya ada bekas, besar, dan lain sebagainya. Lalu ada proses eksogenik, yaitu erosi, deposisi, pelabuhan erosi, dan lain sebagainya. Dimana pengolahannya itu antara dari pemukiman, sawah, kebun, tegalan, pemukiman, sebab berlukar, dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya ini adalah peta ketinggian di Kabupaten Probolinggo. Nah, seperti kita lihat di Kecamatan Ringo, tepatnya di sekitar itu di Pantai Bentar. Ketinggiannya itu antara 300 sampai 500 dan 600 sampai dengan 900. Nah, untuk perbukitan yang lebih tinggi dari itu, letaknya itu ada di pegunungan Gunung Bromo dan sekitar-sekitarnya. Lalu ada geodinamika, di mana pembagian zona menurut tingkat kerentanan gerakan massa tanah dan batuan. Karena zona sendiri itu dibagi menjadi 3, itu zona tingkat kerentanan rendah, zona tingkat kerentanan sedang, zona tingkat kerentanan tinggi. Di mana aplikasi tanah dan batuan dibagi dari 2 zonasi, yaitu zona aplikasi tinggi, zona aplikasi rendah. Nah, ini untuk peta jenis tanah di Kabupaten Probolinggo, di mana yang saya sudah kotai merah itu letak dari Pantai Bentar sendiri itu tanahnya itu underline Regosol dan Epson. Nah, ini yaitu peta kawasan rawan bencana Kabupaten Probolinggo, di mana untuk di Kecamatan Ringu di sekitar Pantai Bentar itu kawasan rawan bencana longsor dan banjir. Nah, ini peta gerakan tanah Kabupaten Probolinggo, di mana Kabupaten
Probolinggo tepatnya di Pantai Bentar, Kecamatan Bingo itu sendiri uh, masuk dalam zona tipe C, di mana kerentanan uh, rendah. Jadi untuk bangunan masih dapat diperbolehkan. Nah, untuk tipologi gempa Kabupaten Probolinggo di mana tipologinya masih dalam masuk kelas A. Lalu ini pendahuluan dari studi kasusnya kita itu di Pantai sendiri. Yang pertama adalah pengertian garis pantai, di mana perubahan tentang lahan atau morfologi pada pantai ya, jadi khususnya pada perubahan garis pantai. Menurut Porto di kata tahun 2016, garis pantai merupakan batas pertemuan antara tebakan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut di erupsi pantai yang terjadi. Nah, sedangkan Asgar di kata tahun 2012 mengungkapkan bahwa garis pantai merupakan batas pertemuan antara badan laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Pada area garis pantai disebabkan oleh faktor oceanografi. Faktor ini meliputi gelombang arus dan pasang surut yang dapat menyebabkan abrasi maupun abrasi pada pantai. Faktor oceanografi tersebut menyebabkan proses sedimentasi pada garis pantai. Sedimentasi menyebabkan terjadinya abrasi atau penambahan garis pantai yang semakin menjorok ke depan. Nah, faktor ini berperan untuk menganalisis sedimentasi atau faktor hidrologi, angin, gelombang, dan arus. Faktor tersebut saling berkaitan sama lain. Faktor manusia berperan juga dalam proses tersebut. Nah, ini dari lokasi studi kita sendiri, karena tahun Probolinggo merupakan kabupaten yang terletak di pesisir pantai utara Jawa. Menurut data dari SPIG atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo memiliki garis pantai sepanjang 1,33 km. Nah, berdasarkan data tersebut, maka perlu adanya perhatian khusus terkait perubahan tentang lahan pada daerah pesisir, karena perubahan tentang lahan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada daerah pesisir di Probolinggo. Pantai Bentar merupakan pantai utara yang lokasi yang tepat berada di jalur Pantura Mengawan dan Anyar di Kabupaten Banding, Kabupaten Probolinggo. Ini contoh gambar dari Pantai Bentar sendiri pada saat menjelang malam, dimana pantai sendiri terkenal dengan wisata pantainya. Nah, terdapat beberapa aktivitas seperti penjualan souvenir, makanan, dan lain-lain. Nah, ini lokasi studinya, di mana Pantai Bentar sendiri perkembangan wisata Bentar dapat dibilang sangat baik, sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat. Ini menandakan lingkungan bersih menjadi tolak ukur untuk masyarakat membangun perekonomiannya. Nah, Kurnianto di KK tahun 2016 menyatakan bahwa lingkungan yang bersih akan menjadikan masyarakat menjadi sehat dan dapat mengurangi kemiskinan. Perkembangan setelah ini juga berpengaruh terhadap perubahan keadaan geomorfologi pada Pantai Bentar. Perubahan hutan lahan pada daerah pesisir, khususnya pada Pantai Bentar, yang menjadi fokus penelitian harus mendapat perhatian khusus, karena perubahan tentang lahan akan berakibat pada kehidupan masyarakat sekitar, baik sosial, ekonomi, dan budaya. Pengenalan landscape berfungsi untuk memberikan gambaran realitas fenomena geografis yang terjadi di permukaan bumi. Pentingnya pengenalan landscape atau pengenalan lahan sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan literasi mahasiswa tentang perubahan lahan dan landscape. Nah, ini merupakan data hasil kita balik terdapat dari DPR tahun 2009 sampai tahun 2018, perbedaannya cukup signifikan. Secara relit sangat baik digunakan untuk menganalisis perubahan lahan pada suatu wilayah. Pada daerah pantai, penganalisis tersebut dapat membantu dalam menganalisis perubahan lahan yang terjadi pada daerah pantai. Kita satelit menunjukkan pada tahun 2009, hutan mangrove Pantai Bentar tingkat kerawatannya masih rendah. Beberapa wilayah terlihat tandus. Wisata pada Pantai Bentar masih terlihat sederhana dibandingkan dengan citra tahun 2011. Menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada garis pantai. Dibandingkan dengan 2009, tidak ada perubahan posisi hutan mangrove, masih belum bergeser ke utara. Nah, bisa dilihat dari gambar bawah ini, yang kiri itu 2009 dengan 2011.
Nah, perubahan terjadi pada tahun 2012. Pada lingkaran merah terlihat hutan mangrove mengalami pergeseran utara sedikit, hingga kerawanan mangrove juga bertambah. Namun, beberapa wilayah yang tandus pada tahun 2009 masih belum ada perubahan. Tanggapan hasil Litbang pada tahun 2013 menunjukkan belum ada perubahan sejak tahun 2012 terkait muntahan. Dan mangrove belum ada pergeseran sama sekali sejak tahun 2012. Lahan hijau di sekitar lokasi pada pantai Blitar mulai bertambah. Bisa dilihat gambarnya yang kiri tahun 2012, yang kanan 2013. Dimana perubahan terjadi pada garis lingkar merah di kanan dan kiri. Lalu kita citra satelit tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 menunjukkan belum ada perubahan sama sekali terkait bentang lahan di sekitar pantai Blitar. Beberapa penampakan terlihat sama dengan hasil split tahun 2013. Untuk satelit tahun 2015 menunjukkan perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada dua lokasi yang dilingkari merah terjadi pertumbuhan hutan mangrove yang bergeser sedikit ke utara. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh sedimentasi walaupun rendah. Sedangkan lahan hijau yang ada di sekitar pantai Blitar masih terlihat sama dengan tahun 2013. Yang bisa kita lihat di bawah yang kiri 2015, yang kanan 2015. Di mana sudah ada mulai pergeseran dari garis lingkar merahnya dari keadaan tahun 2013 dan 2012. Hasil tangkapan di satelit pada tahun 2016 belum menunjukkan tidak ada perubahan sama sekali apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Lahan hijau terlihat sama dengan tahun 2015, pergeseran utara tidak terlihat sama sekali pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan data hasil satelit 2017 menunjukkan bahwa terjadi perubahan utama. Pada sebelah barat pantai Blitar, perubahan tersebut adalah pergeseran hutan mangrove yang bergeser ke arah utara. Artinya bahwa sedimentasi di tahun 2016 sampai 2017 berjalan sangat baik. Ini bisa dilihat pergeserannya pada di lingkaran merah. Lalu perubahan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017 sampai 2018, di mana hutan mangrove yang ditandai dengan lingkaran merah mengalami pergeseran ke arah utara. Nah, ini mengindikasikan bahwa intensitas sedimentasi sangat baik. Kerapatan hutan mangrove semakin meningkat. Kerapatan hutan mangrove ini sangat baik untuk menahan laju abrasi pantai. Perkembangan wisata dari tahun 2009 ke 2018 terlihat berkembang mulai dari beberapa wilayah yang kiat tandus mulai meningkat. Ini adalah penambahan tahun 2017 sampai dengan 2018. Pembahasan geodinamika pantai datar. Nah, pantai Blitar merupakan bagian dari pantai utara yang memiliki morfologi landai. Di pantai utara terdapat banyak gelombang yang langsung menghantam pantai. Proses pengukuran diperoleh hasil 30 derajat untuk suhu, sedangkan 7,5 knot untuk kecepatan angin. Terdapat dua proses pada lahan marin ini, yaitu pengendapan aluvial di muara sungai dan proses marin yang membentuk yang dipengaruhi gelombang laut. Pengaruh angin di pantai utara tidak terlalu besar, sehingga gelombang laut tidak terlampau berbahaya. Pada pantai utara, proses sedimentasi bekerja secara intensif karena banyak dijumpai di muara sungai, sehingga mengedepankan material dari sungai. Indikasi yang bisa dilihat ialah sedikitnya pasir putih. Hal ini karena pengaruh dari material yang terbawa oleh sungai. Proses endapan marin dapat dijadikan lahan untuk vegetasi dengan penanaman mangrove. Pada pantai, daya material pantai diisi oleh lumpur dan substrat ini sangat baik untuk pertumbuhan vegetasi mangrove. Terdapat endapan yang mempengaruhi bertambahnya bibir pantai atau abrasi. Setiap tahunnya bertambah 5 cm ke utara. Pada laut lepas di pantai utara terdapat pertambahan minyak bumi. Wilayah pantai Blitar termasuk dalam daerah sekunder zona konservasi dan sebelah timur. Garis pantai di pantai Blitar mengalami pergeseran ke utara. Pergeseran ini disebut abrasi yang disebabkan oleh lempasan sedimen dari beberapa sungai yang berhulu pada wilayah daerah pegunungan Bromo. Hal ini sejalan hasil penelitian dari Taufik Umuhan dan Ismail tahun 2012 menyatakan bahwa abrasi atau penambahan garis pantai disebabkan oleh limpasan sedimen yang berasal dari sungai. Muriani pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pergeseran garis pantai yang bertambah maju disebabkannya faktor sedimentasi dari muara sungai. Yang di pantai selatan dan pantai utara memiliki perbedaan. Pantai selatan masuk dalam kategori pantai bebas atau pantai lepas, berbeda dengan pantai utara. Material kami di pantai Blitar lebih banyak mengandung lumpur. Nah, ini berikut bukan gambar abrasi pada bibir pantai merah yang telah diberi tanda lingkaran merah.
Dan berikutnya adalah warna air laut yang dilihat pada saat observasi tambah eksploratan dikarenakan material lumpur dari gunung bumi dibawa oleh gas, bekalan, ataupun berbentuk. Material yang dibawa bersifat plastik yang dapat mengandung humus. Di daerah ini juga terdapat zona shut-off atau zona di mana terjadinya proses pemecahan gelombang. Pemecahan gelombang dipengaruhi oleh batasan dari wilayah. Ini kan gambar warna laut itu beri tanda kerannya. Nah, kaitan dari semua kegiatan tentang perencanaan ruang yaitu yang pertama adalah kaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang mata uang. Kemudian di pasal 5 ayat 2 dan pasal 21 dan 22. Nah, kemudian kaitan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang mata uang ini sendiri, bagaimana kita mengatur dari segi geomorfologi, geohidrologi, bagaimana kita mengatur kawasan lingkungan dan kawasan budaya. Apa terbit nomor 26 tahun 2008 tentang bencana Karawang dan Indonesia. Lalu Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu Peraturan Bupati Probolinggo nomor 20 tahun 2008 tentang menetapkan kawasan destinasi pariwisata di Kabupaten Probolinggo. Nah, Kabupaten Ntar sendiri karena mendukungnya geodinamika, geomorfologi dan geologi, jadi salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis wisata oleh buat ke Bupati Kabupaten Probolinggo. Nah, sekian prestasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah materi, terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video prestasi selanjutnya. Bye.